Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Blank Corner Makassar. Bersama saya Yusril Ishak atau biasa dipanggil Ucil akan menemani podcast pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, sahabat Blank Corner, apa kabar nih teman-teman yang di rumah? Semoga teman-teman sahabat Blank Corner yang ada di rumah sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga saya Yusril Ishak mengucapkan terima kasih kepada Balai Litbang yang telah mengundang kami di dalam podcast Blank Corner Makassar. Baik, dilihat nih dari keadaan sekarang, di mana gencar-gencarnya orang-orang itu mempromosikan atau menyebarluaskan arti daripada moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut dan diperhatikan oleh sebagian besar penduduk negara ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita mempunyai tema yang sangat menarik banget, yakni 9 kata kunci moderasi beragama dalam perspektif Islam. Dan juga pada kali ini juga kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa banget, yakni rekan Ammar Tauhid. Kita berikan tepuk tangan untuk rekan Ammar Tauhid. Baik, rekan Ammar Tauhid, silahkan, bagaimana sih pandangan perspektif Islam mengenai 9 kata kunci beragama di dalam moderasi beragama? Ya. Silakan. Oke, jadi terlebih dahulu saya ini perkenalkan diri, Ocil, Yusril. Karena tadi Yusril cuma perkenalkan dirinya, jadi saya juga perkenalkan diri saya. Betul. Ya, jadi karena ada pepatah mengatakan itu tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak gantung. Tak gantung. Oke, ya jadi ya, sebagaimana yang disampaikan oleh host tadi, ya, bahwasanya pada hari ini kita akan membahas yaitu 9 kata kunci dari moderasi beragama itu. Ya, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya Muhammad Tauhid. Saya juga berasal dari organisasi kepemudaan atau kepelajaran Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya menjabat sebagai koordinator departemen dakwah di Ibnu Sulsel itu sendiri. Yes. Nah, makanya saya juga sangat bersyukur karena pada hari ini saya dipanggil untuk menjadi narasumber pada tema 9 kata kunci moderasi beragama dalam perspektif Islam. Nah, mengapa tema 9 kata kunci ini sangat penting kita angkat, sebagaimana yang telah kita lewati bersama Saudara Yusril. Ya. Kemarin kan kita sudah sama-sama mengikuti orientasi pelopor moderasi beragama. Nah, di dalam orientasi pelopor moderasi beragama itu kita mendapati bahwasanya ada banyak pendapat-pendapat, ada banyak sesuatu yang mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Betul. Nah, dikarenakan di Indonesia ini memiliki berbagai macam perbedaan. Perbedaan suku, ras, budaya, dan agama. Tetapi yang paling menonjol di dalam kehidupan moderasi beragama kita pada saat ini, problemnya yaitu bagaimana cara seseorang, terkhususnya kita sebagai pelajar ini, kita sebagai pemuda, di dalam memahami kehidupan keberagaman agama di Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kita mau melihat sejarah masuknya Islam di Indonesia, sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah ada agama-agama terdahulu. Sudah ada agama-agama dari Sangsekerta, dari nenek moyang yang ada di Indonesia. Akan tetapi, ketika agama Islam masuk ke Indonesia itu, yang dimana di wilayah Pulau Jawa, itu disebarkan oleh seorang kiai, beberapa kiai, yaitu Wali Songo. Sebagaimana juga yang kita tahu bahwasanya di Sulawesi Selatan itu ketika agama Islam disebarkan, ada riwayat yang mengatakan itu pada abad ke-16.
16 Masehi, tetapi ada juga riwayat yang mengatakan akhir abad ke-16 menuju ke abad ke-17. Itu yang disebarkan oleh 3 datu yang berasal dari tanah Minangkabau, yaitu Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang dengan Datuk Ritiro. Itu. Nah, ketiga datu ini, Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang dengan Datuk Ritiro menyebarkan ajaran agama Islam itu. Yang paling pertama ditaklukkan ketika mereka sampai di Sulawesi Selatan itu Kerajaan Luwu. Karena Kerajaan Luwu dianggap bahwasanya kerajaan yang paling tua dan paling dihormati. Makanya Datuk Ripatimang ditugaskan untuk mengislamkan Raja Luwu pada saat itu dan menekankan ajaran ilmu tauhid untuk mengejar, untuk memahami, mentaati bahwasanya Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan dari saudara Yusril tadi, rekan Yusril, bahwasanya bagaimana sih perspektif Islam menanggapi moderasi beragama di Indonesia ini. Nah, kita sudah tahu dari 9 kata kunci moderasi beragama ini, yang paling pertama itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berasal dari laki-laki dan perempuan, lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Contohnya saudara Yusril. Ya. Nah, contohnya saudara Yusril, saudara host, ketika menginginkan seorang yang dicintai, tertarik sama satu cewek Yusril. Ya. Tertarik sama satu cewek. Maka iya. Maka di dalam hati nih. Betul. Pasti muncul rasa yang ingin tahu kepada cewek tersebut. Makanya untuk saling kenal mengenal, kita saling kenal karena ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Jangan sampai cewek yang mau dikenal ini dia dari suku Jawa. Kita dari suku Makassar, tetapi harapan kita bahwasanya cewek ini dari suku Makassar atau Bugis ji. Makanya pertama kali kita lakukan pasti langsung ke logat Makassar. Iya. Langsung ke logat Makassar tuh. Karena kalau langsung ke logat Makassar sedangkan cewek ini dia orang Jawa, pasti dia tidak mengerti. Pasti tidak paham. Betul, tidak paham ki. Makanya dengan perbedaan itu, dengan perbedaan tersebut, makanya di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya dengan perbedaan itu sehingga menjadikan kita saling kenal mengenal. Nah, begitu mungkin saudara Yusril. Luar biasa. Jadi kita bisa gambarkan sedikit mengenai pengenalan cewek ya. Iya, pengenalan cewek. Tapi ini bukan di pengalaman pribadi. Saya kira pengalaman pribadinya rekan Amar. Bukan. Luar biasa. Baik, rekan Amar, seberapa penting sih moderasi beragama itu bagi penduduk Indonesia? Oke. Kalau seberapa penting, saya bisa mengatakan itu penting sekali. Iya. Karena sudah saya tadi katakan bahwasanya mengapa sangat penting. Di Indonesia itu banyak perbedaannya. Sukunya, budayanya, rasnya, adat istiadatnya, dan agamanya. Nah, kenapa sangat penting untuk kita kembangkan, untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita? Karena dengan memahami moderasi beragama, kita bersikap moderat, tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Karena kalau ke kanan sekali bisa jatuh. Ya. Kalau ke kiri sekali bisa jatuh. Yeah. Nah bilang orang Makassar tak bulintak begitu. Yeah. Jadi dengan keberagaman di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, makanya sangat penting untuk kita jalankan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya
dengan perbedaan-perbedaan tersebut, karena jangan sampai ada orang yang berbeda agama kadang minder ki, ataupun kadang merasa terkucilkan ki dengan teman-temannya. Contohnya ketika waktu saya SD, kan waktu tak SD biasanya gabung ki sama teman-teman yang non Muslim. Gabung, ada teman-teman yang non Muslim. Nah, ketika pembelajaran mata pelajaran agama, nah kita yang kebanyakan orang yang beragama Islam itu belajar di kelas. Tetapi teman-teman saya ini yang non-Muslim, dia belajar di kantor karena terpisah. Iya, terpisah ki. Tetapi pada saat itu ya harus kita pahami bahwasanya kita itu berbeda. Tetapi dengan perbedaan ini jangan sampai kita kucilkan kita mentak. Kucilkan ke orang-orang yang berbeda tersebut. Jangan seperti itu. Berarti ini moderasi beragama ini supaya tidak terlalu dipandang, wih, siapa sih mereka? Dia kan tidak sepaham dengan kita begitu ya. Sebagai penengah gitu. Betul. Luar biasa. Berarti sangat penting lah moderasi beragama ini khususnya untuk di negara Indonesia yang mempunyai berbagai macam suku bangsa gitu deh. Baik, rekan Ammar, bagaimana sih kalau seumpama ya kita menanggapi atau rekan Ammar sendiri menanggapi orang-orang yang berpaham sebelah mengenai moderasi beragama? Kan banyak nih orang yang mengatakan apa sih itu moderasi beragama gitu, dan juga nggak penting moderasi beragama. Bahkan lebih condongnya itu dia tidak mau memandang moderasi beragama ini sangat penting. Jadi bagaimana nih rekan Ammar untuk menanggapi hal tersebut? Jadi kalau kita mau melihat realitas sekarang, realitasnya itu ketika ada satu orang, jangan makin terlalu jauh untuk lihat moderasi beragama itu dalam hal tatanan kita berbeda agama. Bahkan di dalam agama kita sendiri itu ya biasanya kaku ki. Kaku karena ada corak, ada warna bendera, ataupun ada yang kita anggap bahwasanya ini kultural saya. Ketika itu berbeda, tidak mau ki bergabung sama teman-teman tak. Jujur saya dulu, waktuku itu mahasiswa, karena sekarang tidak mahasiswa, alhamdulillah baru selesai. Luar biasa. Waktu saya mahasiswa itu kan di pesantren 6 tahun kak, 6 tahun di Maros, kemudian masuk di UIN Alauddin. Pertama kali yang saya gunakan itu saya anggap bahwasanya pendapatku minimum paling benar, pahamku minimum paling benar. Berarti anti moderat dulu ini. Iya, anti moderat sekali kak. Anti moderat sekali kak. Tapi setelah mengikuti pelatihan kemarin waktu di saya jadi moderat. Luar biasa. Karena pelopor mah gitu. Jadi dulu itu waktu di kampus pertama kali saya datang itu pakai celana kain, pakai baju muslim, pakai songkok, tapi songkokku ini agak pendek dulu tinggi. Tinggi sekali. Jadi nanggap ini orang-orang, ustaz banget ini. Ustaz banget. Nah, kemudian ada dari teman saya yang pahamnya itu ya seperti teman-teman dari Jamaah Tabligh ataupun yang lainnya. Dulu itu anggapanku tidak mau temani deh. Dulu tidak mau temani. Karena aku bilang berbeda kak. Perbedaan yang paling kecil itu yang saya lihat itu biasanya dia tidak baca bismillah, nah kecilkan saya baca bismillah kak. Sehingga dengan sesuatu itu dengan lingkungan tersebut kadang menjauh kak. Tetapi semakin dipelajari, semakin kita cari tahu, ternyata dengan perbedaan-perbedaan itu kata kuncinya begini. Kalau perbedaannya mau kita cari tidak bakalan ketemu ki. Betul. Iya. Tidak bakalan ketemu ki sesuatu ketika perbedaannya kita cari. Coba maki cari persamaannya. Iya. Contohnya saya mau tembak cewek. Tetapi kulihat berbeda kak ini. Berbeda dari segi pendidikan kah? Berbeda dari segi suku kah? Tetapi bukan itu yang kulihat. Saya lihat ternyata ini persamaannya sama-sama aja dari negara Indonesia. Itu.
Kedua persamaannya, sama-sama ya beragama Islam. Begitu. Nah, makanya ketika perbedaan tersebut muncul, maka jangan cari terus perbedaannya. Cari persamaannya. Makanya Anda bilang dosenku dulu itu, kalau muncul perbedaan di tengah-tengah masyarakat ataupun kita berdebat sama teman-teman maka jangan perbedaannya, cari persamaannya. Apakah kita sama-sama orang Makassar, pasti akan ketemu ataupun sama-sama dari suku Bugis, pasti akan ketemu Makanya dengan berdebat dengan cara-cara yang baik. Nah, di dalam surah An-Nahl 125 itu dijelaskan bahwasanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan berdebatlah dengan cara-cara yang paling baik. Tadi bil hikmatil bil mau'izatil hasanah itu dengan cara yang baik. Tetapi wajadilhum billati hi ahsan dari kata hasanah. Tetapi ahsan isim tafdil, memberatkan, paling baik. Makanya biasanya itu kita ketika berbeda biasanya itu wataknya mahasiswa baru kita itu dulu mahasiswa baru menggebu-gebuki. Yang penting saya mau benar ini. Tetapi pakai dengan cara berdebat dengan cara yang paling baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Sebenarnya ayat ini bukan cuma ayat yang dijelaskan dalam pandangan sosiologi dakwah. Tetapi bisa kita ambil, bisa kita pelajari bahwasanya ayat ini juga mengandung bagaimana cara kita memahami perbedaan-perbedaan. Ketika muncul perbedaan itu, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Nasihati saudara-saudara dengan cara yang baik. Begitu mungkin. Ya. Kak, ini kan moderasi beragama kalau di kalangan anak muda itu terasa kayak seolah ini hal tabu. Hal tabu dan hal yang asing banget didengar oleh anak muda, terutama generasi Z yang saat ini. Jadi relevan nggak sih 9 kata kunci moderasi beragama ini diterapkan di anak muda? Jawaban saya sangat relevan. Karena kan ini dari 9 kata kunci ini, yang pertama itu kemanusiaan, yang kedua kemaslahatan umum, yang ketiga al-adil, yang keempat berimbang, tawassut di tengah-tengah yang kelima taat konstitusi, yang keenam komitmen kebangsaan, yang ketujuh toleransi tasamuh, yang ke-8 anti kekerasan, dan yang terakhir penghargaan terhadap tradisi. Nah, sangat penting ini kalau seorang pemuda, seorang pelajar tahu dari nilai ataupun 9 kata kunci dari moderasi beragama ini. Nah, ketika kita mampu berlaku untuk memanusiakan manusia, tidak mencemooh, tidak dicalla-callai, maka ketika itu kita berhasil menjalankan 9 kata kunci ini. Kata kunci yang pertama. Yang kedua kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum ini maksudnya ketika kita sama-sama maslahat, sama-sama baik, jalan berdampingan, kita jalan ke kiri, teman tak jalan ke kanan, sama-sama aja Yang ketiga adil. Adil maksudnya kita tidak kasih yang lebih, ataupun kita tidak ambil yang lebih. Ada satu kisahnya itu dari Allah yarham Andregurta Sanusi Baco. Beliau ini juga salah satu tokoh keagamaan dan tokoh kemanusiaan, karena beliau itu salah satu sahabatnya Gus Dur. Sahabatnya Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ketika dia ke Mesir sama-sama belajar. Nah, beliau mengatakan ada satu permasalahan. Ada satu kisah bahwasanya ketika kita datang ke tempat penjual ikan, mungkin beli ikan. Nah, penjual ikan ini menjual ikannya 20.000 Nah, jual ikannya 20.000 Nah, kemudian itu kita sebagai pembeli ditawar kasih mak 20.000 Pak.
Ditawar. Penjual itu biasa bilang jangan ki masih baru biru inji. Biasa itu kita di Makassar kalau kelelong kita. Kalau kelelong kita tambahi pale. Tambahi mi. Ketika penjual ini kita bayar 20.000 tiga, nah kasih kita 3, itu namanya adil. Karena sesuai kesepakatan. Tetapi kalau nak tambahi ki 1, itu namanya ihsan. Nah tambahi ki 1, kita ambil 20.000 4. Itu namanya ihsan. Tetapi mungkin juga berbuat ihsan, berbuat baik, ditambahi lagi 5.000, 25.000. Jadi sama-sama kita berbuat ihsan, sama-sama juga adil. Nah, begitu. Yang keempat itu berimbang. Imbang maksudnya biasanya kan gitu kalau nonton bola skornya imbang. Seperti kemarin itu PSM Makassar lomba Bayangkara 0-0. Kecewa pendukungnya PSM ini. Saya juga pendukungnya PSM. Nah, begitu imbang 0-0, tidak ada yang menang. Tidak ada yang merasa bahwasanya saya ini adalah pemenang dan saya juga ini yang kalah, tidak. Jadi berimbangnya. Berimbang kan? Iya. Yang kelima taat konstitusi. Jadi taat dengan konstitusi yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang keenam adalah komitmen kebangsaan. Maksudnya kita berkomitmen atas asas Undang-Undang Dasar 1945. Karena kan sudah dijelaskan di situ Undang-Undang Dasar. Makanya hal yang tabu kalau seorang pelajar, seorang pemuda, dia tidak memiliki komitmen kebangsaan. Karena biasa setiap harinya itu kita upacara bendera so, pasti Yusril juga upacara, di pesantren juga begitu juga upacara dianjurkan. Karena ada komitmen kebangsaan di dalam diri tak. Ada komitmen kebangsaan yang ditanamkan ketika kita mempelajari ataupun ada di bangku sekolah dasar. Yang ketujuh ini yang paling penting, toleransi. Tasamu, tenggang rasa. Kebetulan saya ini, Yusril, tinggal di daerah kota Makassar, tetapi kampung Paropo namanya. Iya, Kampung Paropo. Jadi begitu. Kampung Paropo ini dia berdekatan, bersebelahan dengan Kampung Rama. Kampung Rama itu adalah Kampung Toraja. Nah, tetapi alhamdulillah sampai saat ini kita di Kampung Paropo dengan Kampung Rama ini adem ayem karena saling menghargai Ada gereja di atas di Kampung Rama, di bawah ada masjid di Kampung Paropo. Nah, karena ada sikap toleransi tasamu. Nah, di dalam ayatnya itu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini juga sering saya sampaikan. Biasanya kalau ceramah-ceramah itu beberapa kali ikut lomba-lomba ceramah, yang diangkat itu temanya moderasi beragama, toleransi. Kemarin juga di MTQ dari Kementerian Agama juga memberikan tema yang besar dalam saya kan ikut lomba kemarin itu karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, mengangkat tema moderasi. Bagaimana kita bisa tahu ketika saudara kita ini berbeda paham atau berbeda pendapat? Makanya harus lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, karena dijelaskan bahwasanya dengan kita memahami perbedaan tersebut, kita tenggang rasa, ditauki rasanya ini ketika kita berada menjadi saudara, ditauki juga rasanya ini ketika kita bermusuhan. Makanya kita harus tahu. Harus kita tenggang rasa, toleransi. Yang ke-8 itu anti kekerasan. Ini yang paling sering kita lihat. Anti kekerasan tahun 2020 itu yang ada tragedi pengeboman di Gereja Katedral Makassar dekat Karebosi. Itu hampir semua orang di Indonesia atau bahkan di dunia itu mengutuk kejadian tersebut. Karena ada orang yang menganggap bahwasanya saya ini paham agama, tetapi pahamnya ini agamanya ini terlalu ekstrim Ketika ada orang yang tidak sependapat, yang tidak satu agama dengan dia, nah bunuh itu kejadiannya kemarin itu. Bahaya sekali. Di dekat-dekat situ kan Karebosi banyak sekali orang tuh. Banyak sekali orang. Apalagi kemarin kalau tidak salah hari Minggu itu hari gerejanya teman-teman kita, saudara-saudara kita. Sempat viral itu viral sekali. Sempat viral sekali itu. Gitu, karena malam-malam takut keluar. Takut sekali. Yang terakhir itu penghormatan kepada tradisi.
Penghormatan kepada tradisi maksudnya harus paham betul bahwasanya terkhususnya kita di Makassar ini banyak tradisi-tradisi. Banyak sekali, Kak. Iya. Banyak adat istiadat. Nah, karena dengan tradisi ini dia bisa saling berjalan beriringan dengan agama tersebut. Contohnya agama Islam. Nah, begitu saya sebut lagi nih di Kampung Paropo itu ada namanya budaya kita itu khususnya di bulan Muharram ini kita budaya tolak balas soromaca. Soromaca. Nah, kalau kebanyakan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan itu ketika 10 Asyura saja baru pi soromaca. Di Paropo itu setiap malam Jumat setelah sholat maghrib kita soromaca, ada yang bawa kue, ada yang bawa JP syurah, peca, anu nyamang kan nih. Ada bawa onde-onde, ada bawa kue apang, pisang, banyak. Itu dibawa semua di masjid. Jadi tradisinya dapat, agamanya juga dapat, nilai spiritualnya kita dapat. Makan-makannya juga dapat. Makan-makannya juga dapat. itu baru banyak sekali anak-anak itu. Banyak sekali anak-anak itu yang datang baru bawa mie kantong-kantong. Bawa ikan kantong-kantong mau bungkus itu anunya. OTW pindah rumah kayak ini. Tapi lagi di Paropo. Mungkin itu anunya jawabannya, Yusril. Jadi moderasi beragama ini sangat penting banget kan. Iya, penting sekali. Penting banget. Tapi begini, Kak. Ini kan saya maklum pembaca hadis juga. Siap. Sedikit ada ilmu dalam membaca hadis, terutama di dalam kitab Arba'in, karya tulis ciptanya Imam Nawawi. Itu saya pernah baca ada hadis yang mengenai, yang artinya kurang lebih gini. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, akunya ini Muhammad. Hingga ia bersyahadat. Ini kan dalam konteks non-moderasi beragama atau orang-orang yang berpaham anti-moderasi beragama. Biasa dalil ini yang mereka jadikan tameng buat membela dirinya bahwa memang harus perangi itu orang yang Kristen untuk bersyahadat supaya ini menjadi negara khilafah. Banyak sekali kok udah jadikan Indonesia negara khilafah. Jadi bagaimana ini, Kak, bagaimana ini tanggapan tak mengenai hal tersebut? Kalau tanggapanku itu kan memang di hadis Arba'in Nawawi itu kan dari namanya Arba'in adalah lebih 40 hadis. Nah, sempat juga kami pelajari ini pada hadis ini sempat saya buka-buka dari penafsirannya. Ada beberapa penafsiran yang mengartikan bahwasanya dari kata nas ini yang pada di sini perangilah manusia, perangilah manusia, kemudian sampainya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, begitu. Nah, tetapi manusia di sini ada yang mengatakan sebagian manusia, bukan semua manusia. Ada yang mengatakan semua manusia, begitu. Dan juga ada yang mengatakan orang-orang yang memerangi agama Islam tersebut. Begitu. Nah, makanya ini menjadi senjatanya orang-orang yang ekstrim terlalu ekstrim sekali, terlalu fanatik dengan agama. Nah, bilang orang mabuk sekali dengan agama. Makanya kan kita ini kalau anak muda bilang itu santai-santai saja, pelan-pelan saja. Yang penting sampai. Nah, pada hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu menyeru kepada kita untuk memerangi. Maksudnya memerangi ini ketika ada orang-orang yang mengganggu dari sisi agama Islam tersebut diperangi, tetapi kembali lagi pada 9 kata kunci moderasi beragama ini. Nah, yaitu anti kekerasan. Nah, anti kekerasan. Nah, boleh saja hadis yang di Arba'in Nawawi ini tidak mengena kepada orang-orang yang tidak berpaham bahwasannya saya ini agama Islam, saya ini agama Kristen, Hindu, Buddha. Makanya ketika kita perang itu bahaya itu karena ada kekerasan. Padahal moderasi beragama ini melarang kita untuk berbuat kekerasan begitu. Bahaya sekali. Melakukan kekerasan gitu. Karena kan kalau anak-anak muda itu baru belajar agama, mohon maaf ini maksudnya baru kita tahu paham sedikit, baru kita belajar dari YouTube atau apa kan.
Biasa langsung makin mengkafirkan, langsung makin membid'atkan. Jangan. Istilahnya orang tua itu baru lepuk-lepuk na baca, nah haram kami orang. Iya, lepuk-lepuk itu alif di. Iya, lepuk-lepuk alif. Biasa. Iya. Makanya baru begitu na baca, nah haramkan mina bid'ah kami jangan seperti itu. Berarti kita harus bagaimana ini 9 kata kunci beragama ini menenangkan manusia. Nah, intinya begini. Dari 9 kata kunci moderasi beragama dalam perspektif Islam ini, kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita yang diciptakan berbangsa-bangsa dengan bersuku-suku, laki-laki dengan perempuan. Jadi masing-masing berpasangan, antara mati hidup, antara gelap terang, antara baik dengan buruk. Jadi semuanya berpasang-pasangan. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya paham saya ini adalah paham yang paling benar. Walaupun kita dalam agama Islam ya banyak ormas, banyak paham-paham. Yang dikatakan Rasulullah itu hanya satu yang selamat, yaitu dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi semua merasa bahwasanya saya ini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ketika ada perbedaan, muncul perbedaan di tengah-tengah masyarakat, ya perlu kita jaga itu. Maksudnya jaga jangan sampai perbedaan itu dapat melahirkan yang namanya kekerasan. Baik. Kak, gini Kak, bagaimana itu cara kita untuk mengaplikasikan 9 kata kunci ini? Mengaplikasikan 9 kata kunci. Kan kita sudah tahu dari bagaimana memandang dan juga cara menyikapi. Ini cara pengaplikasian untuk diri kita sendiri. Pengaplikasiannya untuk diri sendiri. Kalau saya itu untuk pengaplikasian untuk diri sendiri. Dari 9 kata kunci ini ada tiga poin yang perlu kita jaga. Yang pertama itu bagaimana cara kita menjaga persaudaraan antar sesama umat yang beragama Islam. Persaudaraan tak bagaimana kita bersaudara antar agama Islam itu kita jaga. Yang kedua, bagaimana kita menjaga persaudaraan antar orang-orang yang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Jadi harus kita jaga. Yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga persaudaraan antar sesama manusia. Antar sesama manusia. Karena dengan persaudaraan, 3 persaudaraan antar agama Islam tersebut, persaudaraan di dalam bernegara, persaudaraan antar sesama manusia. Saya yakin sekali, insya Allah, kalau manusia, orang-orang di antara kita semua ini kita jalankan ketiga persaudaraan ini, maka yakin dan percaya akan menjadi menghasilkan hubungan yang paling baik di antara kita. Ketika muncul perbedaan pendapat, jangan dijadikan perbedaan pendapat itu untuk saling memerangi, untuk saling mengucilkan antara satu sama lainnya. Karena bilang Gus Dur pernah mengatakan, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi jiwa toleransinya, semakin tinggi rasa tenggang rasanya, semakin tinggi rasa tasamuhnya antara satu sama lainnya. Mungkin begitu. Baik, Gus. Baik, sangat luar biasa sekali kita mendengarkan bagaimana pandangan atau perspektif Islam mengenai 9 kata kunci moderasi beragama. Jadi teman-teman sekalian yang ada di rumah itu, ayolah kita semua adalah pemeran utama daripada moderasi beragama. Seperti yang dikatakan oleh rekan Muammar, yakni kita harus hidup wasatiyah di tengah-tengah atau menjadi pemeran utama daripada moderasi beragama itu, menciptakan sebuah cinta di Indonesia, terkhususnya di Makassar. Baik teman-teman podcast Blank Corner Makassar. Sedikit dulu, Kak Yusril. Ini ada sedikit penekanan. Sebelum kita tutup. Jadi untuk teman-teman, bagi pelajar, pemuda, ataupun orang-orang yang menganggap dirinya bahwasanya kita ini masih dalam keadaan belajar, jangan kita anggap paham kita itu menjadi paham yang paling benar. Jangan. Saya tadi sudah katakan itu ya, jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dengan ukhuwah insaniyah. Itu yang paling penting. Jadi saya ucapkan juga terima kasih, alhamdulillah dapat diundang di sini untuk saling berbagi pengalaman, men-share pemikiran-pemikiran ya, walaupun mungkin masih kurang pemahaman-pemahaman saya tentang agama tersebut, tetapi
alangkah baiknya ketika kita mengetahui tentang kebaikan itu, ya silahkan kita share, silahkan kita bagi-bagi antara satu sama lainnya. Jadi untuk teman-teman, bagi pelajar-pelajar, ya jangan takut untuk mempelajari hal-hal yang baru. Belajar dengan baik, tetapi silahkan kita mempelajari ilmu-ilmu agama, tapi jangan kita terlalu ekstrim, jangan kita terlalu mau ke kanan sekali. Jadi pelan-pelan saja. Contohnya kita naik bus ini, naik bus ada sopirnya kebut-kebutan, balap-balap, malah kasih naik di situ. Pelan-pelan Pak pelan-pelan. lebih baik yang pelan-pelan saja Pak sopir. Yang penting sampai. Karena belum tentu kita balap-balap sampai dan selamat. Pasti bisa saja kecelakaan mungkin itu dari saya. Baik teman-teman sekalian. Jadi itu tadi pemaparan mengenai 9 kata kunci moderasi beragama. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Blam Corner, channel ini adalah channel yang sangat baik untuk kita menjadikan wadah pembelajaran terutama mengenai moderasi beragama. Dan juga konten-konten ini loh yang harus kita cari sebagai anak muda atau pelajar. Dan juga jangan lupa teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Blam Corner, untuk like, komen, dan subscribe. Subscribe utama. Subbreaker, Nabila orang Makassar, subbreaker. Subbreaker. Subscribe di channel YouTube Blam Corner BLA Makassar, Instagram, Facebook, dan Twitternya. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Karena hal itu adalah hal gratis. Gratis bilang orang pencet-pencet jadi saja. Tapi dapat ilmu. Dapat edukasi, dapat pengetahuan dan sebagainya. Betul sekali. Baik, teman-teman sekalian, sekian dan terima kasih. Dan juga kami harus minta terima kasih juga sama BLA. Betul. Supaya siapa tahu undang kita lagi. Luar biasa. BLA, saya lihat ini BLA alhamdulillah sampai sekarang ini menjadi instansi yang dapat mengedukasi kepada masyarakat. Karena sampai sekarang ini sering-sering menjalankan ataupun mensosialisasikan tentang moderasi beragama. Nah, sekarang juga call of paper untuk teman-teman yang memiliki tulisan itu, ya mudah-mudahan saya ini akan masukkan tulisanku juga. Masukkan tulisan tentang moderasi beragama dalam hal budaya ini. Mudah-mudahan diterima, Ji. Pasti didukung sekali. Mudah-mudahan di kode, Ji, itu mudah-mudahan diterima. Luar biasa. Baik. Teman-teman sekalian, semoga kita semua dapat mendapatkan banyak pelajaran di dalam 9 kata kunci moderasi beragama dalam perspektif Islam. Sisa kita nih untuk bagaimana kita menerapkan di dalam hidup kita. Baik, sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Yusril Ishak dan juga Muammar Tauhid pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.